dicontohkan oleh Menteri Agama kita sendiri. Katanya bapaknya kiai, dia melarang azan supaya azan jangan besar-besar di masjid. Dianggap azan itu seperti anjing menggonggong. Apakah ini benar menurut pendapat kalian? Kita sebagai umat Islam tentu mengetahui apa itu makna azan. Apa itu azan? Azan adalah suatu kalimat untuk memanggil orang-orang untuk melakukan solat berjamaah. Solat berjamaah di masjid. Dulu memang tidak ada suara-suara yang keluar dari masjid karena tidak ada toa, karena tidak ada speaker pada waktu itu. Tetapi zaman sekarang, karena alasan inilah, alasan itulah, mengganggu pihak sebelah, mengganggu tetanggalah, padahal pihak-pihak tetangga pun tidak seperti itu. Maka kita sebagai umat Islam dalam menghadapi semua itu harus kita protes. Jangan diam saja, jangan sabar. Sabar bukan berarti diam, sabar tetap berusaha. Bagaimana kita menegakkan kalimat Allah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan azan itu adalah syiar-syiar Allah, mengagungkan kalimat-kalimat Allah. Itu tujuan azan. Makanya kata Nabi, apabila suara azan terdengar dari masjid, suara azan terdengar dari musola, setan itu lari terbirit-birit, setan lari terkentut-kentut. Setan tersebut karena mendengar suara azan, berarti orang yang seperti itu adalah setan. Karena apa? Karena dia tidak mau menyiarkan agamanya sendiri, padahal dia agamanya Islam. Karena alasan inilah, alasan itulah, itu bukan waktunya zaman sekarang. Inilah kita umat Islam dijauhkan dari beberapa hal-hal yang disunnahkan oleh Rasul. Seperti kita sekarang ini dilanda oleh penyakit corona, kemudian datang lagi ibunya corona, Omikron. Entah lagi kalau bulan puasa bapaknya corona mungkin. Sekarang kita dilanda seperti itu. Ya, tetapi kita sebagai umat Islam hadapi semua itu dengan kesabaran. Kita jangan sampai terkecoh oleh hal-hal, kalau orang-orang yang tidak ridho dengan agama kita. Karena sudah jelas dalam Al-Quran itu, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan sekali-kali orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan senang kepadamu sebelum kalian mengikuti agama mereka. Sebelum mengikuti agama mereka, mereka tidak akan senang, mereka tetap berjuang. Maka kita harus sadar sebagai umat Islam. Seperti kita sekarang dilarang berjabat tangan, karena akan menimbulkan penyakit. Padahal berjabat tangan itu bisa menggugurkan dosa. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis di dalam riwayatkan Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimain yaltaqiyani." Tidaklah dua orang muslim itu bertemu kemudian dia berjabat tangan, maka berguguranlah dosa-dosa. Berguguran dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Berjabat tangan itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Sekarang kita takut berjabat tangan karena takut, ya, takut dengan penyakit tersebut. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sabar bukan berarti kita diam, tetap berusaha. Tetap kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar dan salat ini